Di video kali ini kita akan membuat server lagi. Ini server mini ya Pak ya sebenarnya. Saya ingin membuat server yang kita bisa belajar lengkap di sana. Jadi belajar network dasar sesederhana IP address, VLAN, ya kan. Belajar mengkonfigurasi mikrotik, mengenal OpenWRT, nembak WiFi, belajar distribusi internet ala-ala RT RW-net, belajar CCTV, home lab, dan membuat hosting. Lengkap pokoknya. Jadi mikrotik is not about RT RW-net atau jualan wifi only. Opo gitu. Tapi juga kita bisa manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain seperti home lab, home server, dan lain-lain ya. Dari alat yang seadanya dan bahan seadanya. Makanya server ini saya beri nama seni. Server mini. Semua project-project yang nanti teman-teman lihat ada display seni ini ya Pak ya, akan ada di playlist Home Lab di channel Nanang MRK. Alat yang saya pilih ini adalah alat yang paling terjangkau dengan spek yang lumayan di kelasnya. Jadi teman-teman bisa menirunya dan menjadikannya referensi. Server Home Lab ini akan terdiri dari satu mikrotik, kemudian ada switch manage 3G, kemudian PC server, HTB distribusi, CCTV, antena outdoor, mini OLT, dan beberapa perangkat lain pokoknya. Namun di sini kita akan mulai dari sesuatu yang paling sederhana yang harus kita pahami. Pertama, mikrotik. Kenapa kita pakai mikrotik? Bukan Ruiji Gateway atau Unify Controller, Cisco, Omada Controller gitu kan? Karena mikrotik ini open source Pak, dan mikrotik adalah pintu awal untuk kita bisa memahami hardware lain yang lebih rumit gitu. Dan di sini saya memakai mikrotik yang pernah kita review pastinya, yaitu E50UG. Teman-teman bisa tonton videonya yang ini supaya tahu alasan kenapa saya memilih mikrotik E50UG ini. Kedua, kita pakai switch Ruiji RGES 208GC. Kenapa pakai ini? Bukan Cisco, bukan CRS atau mungkin switch-switch yang lain, karena alasannya sama Pak. Ini adalah pintu untuk kita bisa memahami switch-switch lain yang lebih rumit. Kemudian home server. Di sini kita pakai Lenovo ThinkCentre M720Q. Kenapa kita pakai ini? Karena ya untuk menghemat budget dan konsumsi listrik tentunya ya. Di sini saya mengejar spesifikasi i5 Gen 8-nya. Teman-teman bisa cari yang spesifikasinya mirip ini. RAM-nya semakin gede semakin bagus. Di sini saya pakai 16 GB sudah cukup ya untuk project home lab kita, dan harddisknya saya pakai 1 TB dulu saja. Nanti teman-teman bisa di-upgrade sesuai dengan keinginan jenengan semuanya. Sementara kita pakai 3 alat ini ya Pak ya. Seiring berjalannya waktu nanti kita bertahap untuk upgrade dan juga belajar distribusinya. Oh ya, ketiga alat ini saya build ke dalam sebuah rak server yang saya buat sendiri dari triplek ya Pak yo. Wong Jeporo itu teh improve kayak ngene-ngene iki pinter Pak. Kayu jati wae dadi omah, opone kok terima rak server ngene iki gampang. Kalau ingin bagus itu sebenarnya kita harus modal dikit ya Pak ya. Di sini saya beli list L besi siku untuk hardcase 10U ini sebagai nanti mounting raknya, dan ini raknya saya buat dari triplex bekas garapan mebel teman saya. Konstruksinya dan multiplexnya 9 mm saja, wis sangger dipotong-potong kayak gini ya Pak ya. Oh ya, ini konstruksinya tak buat sesederhana mungkin. Jadi nanti saya ngisi workshop SMK gitu bisa tak angkat junjung dengan mudah juga. Untuk membuat supaya alat bisa termanage dengan rapi, di sini saya menggunakan akrilik yang saya potong tak pas-pas ke wae ini yo Pak yo. Kita konstruksikan saja dengan lem Alteco sebagai penguatnya. Nempelkannya yo ala-ala server nanti dengan baut nut server M6 ini. Ini wes gak ono pakemnya belas ya Pak ya. Tak sesuaikan dengan alat dan bahan yang tak punya di rumah. Jadi silahkan diimprove sesuai dengan kreativitas teman-teman saja. Terakhir nih saya pilok supaya dia lebih elegan kayak didelok ngono ya. Kalau ingin bagus bisa diamplas dulu, lalu diberi primary gray dulu, baru dikasih warnanya, lalu di clear begitu Pak. Nanti jadinya seperti ini. Nah ini tinggal kita masukkan saja alat-alat yang dibutuhkan. Berikutnya kita masuk ke konfigurasinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi alat-alat yang ada di seni ini, server mininya. Nah, ini saya akan tunjukkan gambarnya dulu, topologi kita ya. Jadi di sini alat yang akan kita konfigurasi
cuman 2 ya di video yang ini. Ya ini adalah konfigurasi yang paling penting karena nanti oprekan-oprekan kita yang berikutnya sangat bergantung pada konfigurasi yang ada di video ini. Jadi nanti teman-teman silahkan perhatikan dan boleh ditiru dan dijadikan referensi. Nah ini sudah saya siapkan gambarnya ya teman-teman. Di sini yang akan kita konfigurasi ada 2 alat yaitu Mikrotik dan juga switch ini ya, switch ROIGI RGS 208GC. Ini kebetulan sudah saya tancapkan semua dan di sini teman-teman bisa lihat di topologinya bahwa semua interface nanti akan tertancap ke switchnya. Nah ini biasanya saya kalau mengkonfigurasi itu seperti itu. Ini Mikrotik hanya untuk memanajemen bandwidth saja. Semua interface ini nanti baik internet masuk dan internet keluar semuanya itu akan dimanage oleh ROIGI RGS 208GC-nya. Ini adalah switch manageable ya. Dan ini sekaligus nanti kita akan belajar VLAN. Jadi teman-teman bisa diperhatikan bahwa di Ether 1 switchnya nanti akan kita fungsikan untuk ISP1 dan ISP1 ini karena Ether 1 di sini saya siapkan VLAN 10 ya, 10 kan mudah diingat. Kemudian untuk Ether 2-nya di sini ya saya fungsikan untuk ISP2 di Ether 2 switch-nya. Teman-teman nanti kita akan fungsikan untuk ISP2. Di sini saya kasih VLAN 20 supaya mudah diingat 2020 ya. Dan di sini ada port 345 ya. Di sini kita akan gabungkan nanti dengan interface yang ada di Mikrotik di Ether 4 lah mungkin lah ya. Boleh kita coba. Jadi nanti setiap konfigurasi yang ada di Ether 345 ini nanti fungsinya sama dengan Ether 4 dan ini kita fungsikan sebagai bridge LAN atau bridge distribusi lokal area network kita. Biar supaya mudah diingat, ini kan diawali dari port 3 ya, port Ether 3. Ini saya kasih VLAN 30. Dan nanti kita butuh IP address untuk distribusi internet lokalnya ya, yaitu di 30.1 supaya gampang diingat saja. Nah, di sini kemudian di Ether 6-nya, Ether 6, port Ether 6 di switch-nya. Di sini kita fungsikan untuk distribusi ke ini aslinya switch unmanageable ya. Nanti kita fungsikan untuk distribusi atau entah switch unmanageable atau faceplate supaya teman-teman tahu bedanya apa sih antara switch manageable dan switch unmanaged begitu. Nah, di sini yang warna abu-abu ini kita fungsikan untuk PPPoE dan hotspot. Ini untuk distribusinya. Kalau misalkan nanti server mini ini kita gunakan untuk mendial ke pelanggan-pelanggan lah Pak ya. Nah, di sini supaya mudah diingat urut, saya kasih VLAN 40 di port Ether 6-nya dan untuk layanan PPoE dan hotspotnya IP-nya sebagai berikut ya. Nanti teman-teman bisa ditiru, dijadikan referensi. Oke ya. Dan untuk port 7 ini saya sengaja kosongi. Ini bisa jadi untuk bonding nanti. Nanti kita akan juga belajar bonding. Kalau enggak ya untuk cadangan kalau misalkan kita butuh menambah perangkat-perangkat seperti OLT dan lain macam sebagainya, nanti kita bisa manfaatkan port Ether 7 switch-nya. Dan di port yang terakhir yaitu Ether 8, di sini kita fungsikan untuk yang tersambung ke Mikrotik. Jadi yang tersambung ke Mikrotik hanya satu kabel saja. Semuanya akan tersambung lewat switch managed-nya. Nah, yang ini adalah di port 8, ini kita fungsikan sebagai trunk. Nanti dia akan tersambung ke port Ether 5 Mikrotik. Ini ya, distribusinya dia fungsinya akan kita fungsikan sebagai trunking. Nanti untuk Ethernet 345 ini kita bisa fungsikan untuk ke home lab, kemudian kita fungsikan untuk ke access point atau router. Jadi kalau misalkan HP atau perangkat laptop kita terhubung secara wireless ke router ini, nanti bisa terhubung ke semua perangkat yang ada di server mini kita. Ada CCTV dan macam sebagainya juga. Nah, ini kita konfigurasi dulu sesuai mapping yang kita inginkan. Nah, oke, sekarang kita tancapkan dulu Pak Mikrotiknya ke laptopnya. Jadi di sini saya punya kabel Ethernet yang sudah tersambung ke laptop saya. Di sini saya tancapkan ke Ether 4 saja ya, ke Ether 4. Oke, sudah tertancap dan di sini Ether 5 dan 8 yang sudah saya hubungkan dengan kabel Ethernet. Oke ya, untuk mengkonfigurasi Mikrotiknya kita pakai aplikasi yang namanya Winbox, teman-teman. Oke, ini Winbox-nya sudah terbuka ya. Dan di sini ada MAC address dan IP address, teman-teman bisa klik. Nah, ini ada login dan passwordnya. Untuk login dan passwordnya, teman-teman silahkan tonton review Mikrotik E50UG. Jadi ada di bawah Mikrotiknya untuk username dan passwordnya. Oke, setelah masuk, karena ini default bawaan pabrik ya Pak ya. Ini kita bisa remove configuration dulu karena dia masih ada settingan bawaan pabriknya. Nah, ini kita bisa hapus, nanti kita akan dikeluarkan dari halaman Winbox-nya, tidak masalah, kita cancel saja dan kita buka di bagian networks. Ini IP address-nya sudah 000 ini. Nah, ini berarti artinya konfigurasi pabriknya sudah terhapus. Loginnya, admin, passwordnya harusnya kosong kalau sudah dihapus konfigurasi bawaan pabriknya. Nah, ini kita close dulu. Oke ya. Di sini saya sudah siapkan step-step untuk konfigurasinya. Jadi pertama kita harus membuat username dan password dulu.
di mikrotiknya. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal sistem, kemudian users. Di sini teman-teman tinggal tambahkan, misalkan username-nya Nanang MRK. Untuk grupnya bisa dipilih full, jadi bisa melakukan semuanya dia. Kemudian passwordnya Nanang MRK dan confirm passwordnya Nanang MRK. Seperti ini ya. Sederhana sekali, kita apply dan oke. Nah, di sini kan ada password default bawaan pabriknya. Kita bisa klik yang admin ini, bisa di disable seperti ini. Jadi ini sudah punya user. Jadi kalau misalkan kita new inbox, kita mau login lagi masuk misalkan dengan ini dia tidak bisa. Jadi harus sudah menggunakan username Nanang MRK dan passwordnya Nanang MRK sama. Enter, nanti dia bisa masuk seperti ini ya. Kita close. Step kedua, di sini kita akan membuat VLAN ya, membuat VLAN sesuai yang kita mappingkan di sini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 ya. Jadi kita akan buat VLAN-nya dan nanti terangnya VLAN ini akan terdistribusi dari mikrotik ke switch lewat Ether 5 ya yang di mikrotik ya. Jadi nanti teman-teman kita akan membuat VLAN di port Ethernet 5. Cara membuat VLAN seperti apa? Cara membuat VLAN-nya gampang sekali Pak. Kita buka di port interface kemudian pilih tab VLAN. Nah, atau virtual LAN. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan misalkan VLAN 10 ya. VLAN 10 ini kita fungsikan untuk ISP1 misal. Kita namai saja VLAN 10 ISP1. Contoh ya. VLAN ID-nya 10 karena ini VLAN 10. Interface-nya ya, ini pilih ke Ether 5 karena distribusi kita lewat Ether 5 ya untuk trankingnya di Ether 5 di mikrotiknya. Jadi kita bisa apply kemudian oke. Nah, sudah ada ISP1. Untuk ISP2-nya kita bisa tambahkan VLAN 20. VLAN ID-nya berarti VLAN 20 ya. Interface-nya pilih Ether 5. Kita apply oke. Nah, ini sudah terbuat ya untuk VLAN ID 20. Berikutnya untuk VLAN 30 ya teman-teman. VLAN 30 ini nanti akan kita masukkan ke dalam bridge LAN. Oke, jadi teman-teman bisa tambah di sini VLAN 30 kita fungsikan sebagai LAN dan VLAN ID-nya misalkan 30. Ini harus ya. Bukan misalkan. Interface-nya kita pilih Ether 5 karena semuanya dari Ether 5 VLAN-nya. Kita bisa apply dan oke. Sekarang tinggal terakhir yaitu VLAN PPOE dan hotspot. Itu di VLAN 40. Jadi kita bisa buat tambah VLAN 40 namanya PPPoE dan hotspot misalkan. Ini VLAN-nya ID-nya 40, Ether-nya kita bisa isi Ether 5. Kita tinggal apply dan oke. Oke, ini sudah terbuat VLAN-nya ya teman-teman. Kita coba lihat step berikutnya. Nah, ini kita bisa membuat bridge jika diperlukan ya. Karena di sini saya mau gabungkan ya. Jadi saya pengen supaya nanti VLAN 30 ini bridge LAN-nya tidak hanya berfungsi di switch saja, tetapi konfigurasinya juga kita akan jadikan satu grup dengan Ether 4 yang di mikrotiknya. Jadi nanti kalau misalkan switchnya penuh portnya begitu kan, kita nancep di Ether 4 saja ini, di Ether 4 yang sekarang tertancap, ini dia bisa sama seperti konfigurasi yang ada di Ether 3, 4, 5 switch. Seperti itu ya. Jadi kita bisa jadikan atau bisa membuat bridge di sini, teman-teman. Di bagian bridge kita tambahkan misalkan namai bridge LAN kan namanya. Kita bisa apply dan oke. Sekarang grupnya atau bridge-nya sudah terbuat. Kita tinggal tambahkan port atau anggotanya. Nah, anggotanya siapa saja? Di sini anggotanya saya pengen anggotanya adalah VLAN 30 port ini 345 di switch dan juga Ether 4. Jadi nanti sama konfigurasinya dengan VLAN 30 Ether 4-nya. Kita bisa tambahkan. Di sini kita tambahkan VLAN 30. Bridge-nya pilih bridge LAN, kita apply. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan untuk interface yang di mikrotiknya di Ether 4 ya teman-teman. Bridge-nya pilih bridge LAN, kita apply dan oke. Karena sekarang saya sedang terhubung ke Ether 4, jadi biasanya nanti saya akan terlempar. Nah, seperti ini toh. Nanti saya akan terlempar dari Winbox karena sekarang saya terhubung di Ether 4, begitu ya. Dan nanti terbuka lagi seperti ini. Oke ya. Jadi konfigurasi mikrotiknya nanti kita lanjutkan, tapi kita konfigurasi untuk switch-nya terlebih dahulu supaya kita bisa memastikan apakah switch-nya tersambung dengan baik atau tidak nanti ketika kita masukkan ISP-nya atau sesuai plotting yang kita tentukan di switch-nya. Nah, ini ya. Nah, kita konfigurasi switch-nya dulu. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal pindahkan kabel Ethernet-nya yang semula di Ether 4, kita konfigurasi switch-nya dulu, kita masukkan ke Ether terserah sebenarnya.
Cuman di sini karena Ether 7-nya kosong, jadi kita pakai di Ether 7 ya. Dan untuk Ether 7 saya sekarang laptop saya terhubung ke Ether 7 switch ini ya Pak ya. Sekarang kita akan coba konfigurasi switch-nya. Nah, ini IP address switch-nya ini adalah 10.44.77.200. Jadi kita harus statikkan dulu IP komputer kita. Teman-teman tinggal klik di bagian sini Network and Internet Setting, kemudian ada Network and Sharing Center. Di sini ada Ethernet-nya ya, Ethernet 2. Kita klik, kita Properties, kemudian ada Internet Protocol version 4, double klik. Nah, ini kita IP static dulu di 10.44.77. IP Ruiji switch-nya kan 200 ya teman-teman, 200 seperti ini. Tapi kita harus satu segmenkan IP address. Jadi 200 sudah dipakai Ruiji-nya, kita 20 aja seperti ini. Kemudian subnet mask-nya tinggal klik, nanti dia akan terisi otomatis ya. Kita oke saja, kemudian kita oke, kita close dulu. Kita simpan dulu, ini kita close ya. Kita buka browser berikutnya. Terserah ya browsernya apa saja. Di sini saya pakai Google Chrome. Tulis saja 10.44.77.200 enter seperti ini. Nanti akan terbuka halaman login page atau homepage dari Ruiji-nya. Nah, ini sebelumnya kita harus buat password dulu ya. Ini saya buat password. Kita bisa save seperti ini. Kemudian kita close. Nah, inilah halaman page dari Ruiji RGIS 208GC-nya. Nah, step pertama kita tinggal masukkan VLAN 10, 20, 30, 40 ya. VLAN yang nanti akan kita pakai di sini 10, 20, 30, 40. Ini kita masukkan ke switch-nya. Caranya seperti apa? Caranya tinggal di bagian VLAN, kemudian VLAN list bisa di-enablekan dulu seperti ini. Kita oke. Nah, di sini bisa kita masukkan 10, kemudian kita add 20, kita add. Ini nggak bisa multi VLAN ya, nggak bisa kita langsung masukkan banyak, nggak bisa. Harus satu-satu seperti ini. Kalau Ruiji RGIS 30, kemudian 40 kita add. Nah, ini sudah masuk semua. VLAN 10, 20, 30, 40. Ini ada VLAN 1, ini natif VLAN 1, ini nggak bisa dihapus ya. Jadi ini default bawaan Ruiji RGIS 208 GC-nya. Sekarang kita tinggal mappingkan portnya. Nah, ini mappingkan portnya. Port Ether 1-nya untuk VLAN 10, Ether 2-nya untuk VLAN 20, 345 untuk VLAN 30, dan port Ethernet 6-nya untuk VLAN 40. Sekarang kita coba mappingkan dulu VLAN setting di sini. Nah, ini port 1. Kita checklist port 1, dia akses ke ini port 1. Ini kita kasih VLAN 10 sesuai dengan mapping topologinya. Nah, ini port 1 Ether 1 VLAN-nya 10 ya. Kemudian kita save. Kemudian port 2 di sini teman-teman bisa klik, kita akses ke VLAN 20. Nah, di sini port Ether 2 ini VLAN-nya 20, kita save. Kemudian port Ether 345 ya teman-teman bisa lihat di sini port Ether 345. Ini VLAN 30 ya. Jadi kita pilih port 345, bisa checklist, kemudian akses ke VLAN 30. Kita save. Nah, ini sudah ya port 345, ini sudah VLAN 30. Berikutnya adalah port 6 ya. Port 6 ini kita kasih VLAN 40. Di port 6 ini akses ke VLAN 40, kita save. VLAN 7 biarkan kosong, nanti kita akan gunakan di project berikutnya. Sekarang kita akan membuat trunkingnya ya. Di sini trunkingnya teman-teman bisa lihat bahwa trunkingnya ada di port Ether 8 ke 5 mikrotik. Ini sudah saya tancapkan kabel Ethernet dari port 5 mikrotik ke Ether 8-nya ya. Jadi kita bisa pilih port Ether 8, kemudian kita pilih trunk. Nah, ketika kita pilih trunk, natifnya biarkan VLAN 1, kemudian permit VLAN-nya kita izinkan ya, select all. Jadi semua VLAN boleh lewat di Ether 8-nya. Kemudian kita save. Nah, ini sudah selesai. Jadi port 8 trunking, natif VLAN-nya 1. Yang boleh lewat VLAN 10, 20, 30, 40, dan 1 ya. Karena mikrotik bawaan defaultnya VLAN 1, jadi kita harus izinkan juga VLAN 1, natif VLAN-nya. Oke ya. Sekarang kita bisa setting VLAN switch ke VLAN 30 dan beri IP address 192.168.30.2 ya. Jadi kita akan berikan switch ini IP address 192.168.30.2. Kita tinggal ke configuration, kemudian kita pilih IP setting. Nah, di sini kita harus ikutkan VLAN apa yang ada internetnya atau VLAN apa yang nanti ada di lokal area network kita, teman-teman. Dan di sini kita harus masukkan ke VLAN 30 karena VLAN 30 ini adalah VLAN local area network. Jadi kalau misalkan nanti kita terhubung ke port 345 atau ke port Ethernet 4,
Ruiji RGS 208GC-nya ini juga bisa kita remote ya. Dan kita berikan IP address static. Ini saya disablekan. Ya, IP address-nya kita kasih 192.168. Karena ini VLAN 30, IP-nya tadi 30.2. Rencananya seperti itu. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini teman-teman bisa tiru ya. Kemudian gateway-nya 192.168.30.1. Ini adalah mikrotiknya nanti. Kemudian DNS-nya teman-teman bisa copy aja. DNS-nya bisa 30.1 sama seperti ini, atau pakai OpenDNS 8.8 juga boleh. Kita save sekarang, kita oke. Oke, kalau sudah teman-teman, kita bisa buat IP address-nya jadi dynamic lagi. Jadi di control panel letter 2-nya kita properties, kemudian di sini IP address-nya saya buat dynamic lagi, kita oke, kita close. Saya akan kembali ke mikrotik lagi di Ether 4. Jadi ya kalau konfigurasi ya memang harus bolak-balik seperti ini, Pak. Nah, ini sudah nggak bisa di remote lagi ya, 77.200. Nah, di sini saya akan coba masukkan ISP-nya ya, ISP1. Di sini saya punya sumber internet kebetulan, sumber internet satunya. Di sini saya masukkan ke Ether 1. Oke, ini ya, sudah saya masukkan. Kemudian di sini saya akan coba melakukan DHCP client atau mengkonfigurasi supaya internet ini terbaca di mikrotik ya sebagai sumber internet. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal ke IP kemudian DHCP client, Pak. Di DHCP client ini kita tinggal tambahkan interface yang mau kita ambil internetnya adalah interface dari VLAN 1. VLAN 1 ini port fisiknya nanti dia akan terbaca di mikrotik lewat ranking di Ether 5-nya. Kita coba ya, kita apply, oke. Apakah bonding dan bonding? Ya, ini dia akan bond seperti ini, artinya terbaca. Nah, ini setelah seperti ini teman-teman, ini berarti VLAN-nya sudah tembus ya Pak ya. Ini Ether 1, VLAN 10, dia bisa mendapatkan internet, berarti dia sudah terbaca di mikrotik dengan baik. Next, kita bisa berikan DNS, IP DNS seperti ini. Tinggal klik aja, isi DNS 8.8.8.8 seperti ini. Kemudian tambahkan DNS-nya lagi 8.8.4.4 seperti ini. Kemudian allow remote request-nya jangan lupa, kita apply dan oke. Dan kita harus setting firewall dulu. Firewall, kemudian NAT, kita tambahkan SRC NAT. Out interface-nya ini adalah interface yang terkoneksi ke internet. Jadi kita klik pilih yang terkoneksi ke internet kan ISP1. Ini karena sumber internetnya baru satu ya. Nanti next kita akan tambahkan sumber internet lain untuk kita belajar load balance dan lain macam sebagainya. Ini saya contohkan dulu satu. Kemudian action-nya kita pilih mask curate. Kita apply, oke. Nah, di sini kalau misalkan kita new terminal, kemudian kita ping ke www.google.com, enter, harusnya dia akan reply seperti ini. Jadi dia time-nya beberapa milisecond, bukan time out ya. Ini artinya dia terkoneksi ke internet dengan sangat baik, teman-teman. Nah, ini next kita akan buat IP address untuk bridge LAN-nya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini bridge LAN-nya adalah IP address-nya 30.1 ya. Kita buat IP address-nya dulu di IP, kemudian address. Di sini teman-teman bisa tambahkan 192.168.30.1/24. Jangan lupa ya. Kemudian interface-nya isi bridge LAN, karena di sini gambarnya sudah kita sesuaikan yaitu di bridge LAN. Bridge LAN berarti Ether 3, 4, 5 di switch dan juga Ether 4 di mikrotik. Kita apply dan oke. Nah, ini setelah sudah kita bisa berikan DHCP server atau supaya nanti setiap perangkat yang terkoneksi ke port 345 dan juga port 4 di mikrotik bisa dikasih IP address secara otomatis. Caranya adalah kita klik IP, kemudian DHCP server, teman-teman pilih di tab DHCP, kemudian DHCP setup, kita arahkan ke bridge LAN seperti ini. Kita next. Oke, sudah. Kita coba, harusnya ini sudah terhubung ke internet ya, port Ether 4 ini. Kalau misalkan saya cabut colok portnya. Nah, ini teman-teman saya terhubung ke internet. Oke ya, saya coba buka YouTube. Ini sudah terhubung ke internet. Oke ya, bisa terhubung ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba remote switch ini. Tadi sudah kita kasih IP address 192.168.30.2. Enter, nanti dia akan otomatis terbuka switchnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba login. Ini sudah cloud-nya connectable, jadi bisa terkoneksi dengan cloud kalau misalkan kita konfigurasi. Oke teman-teman, jadi ini semuanya sudah bisa terkoneksi ya. Ini syarat untuk membuat server-server seperti ini. Itu jadi kita
harus bisa meremote semua perangkat dari sini. Nah, nanti kalau misalkan di video berikutnya kita akan masuk ke home lab-nya atau home servernya, yaitu di Think Center ini. Nanti kita akan sesuaikan topologinya sama persis seperti ini dan semuanya bisa dikontrol dari MikroTik atau dari jaringan kita nanti di router ini. Ya, teman-teman harus konfigurasi sama persis seperti ini dulu, nanti biar video berikutnya teman-teman tidak bingung. Itu saja teman-teman, silakan dipelajari. Nanti alat dan bahannya saya kasih di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.